Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa alihi wasallam ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian tentang adab berdoa. Mudah-mudahan barusan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan menurut kalender Muhammadiyah kita 1 Maret akan melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan tersebut. Amin. Begitu, mari kita simak kajian kita mulai hari ini dengan tema adab-adab berdoa. Silakan Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Regensi. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surah Al-Mu'min, atau nama lainnya surah Al-Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60. Al-Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan Pak DKM artinya. Ghafir, surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Aku akan perkenankan doamu. 1 poin. Poin berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata menyembahku di sana maksudnya berdoa. Kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, dalam keadaan terhina. Ada catatan kakinya Pak? Yang dimaksud menyembahku di ayat itu adalah nggak ada. Mestinya ada itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
dari beribadah kepadaku, maksud ibadah di sana adalah berdoa. Ada catatan kakinya. Kalau Quran Saudi atau Depak ada catatan kakinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah menyembah kepadaku, yang dimaksud beribadah di sana adalah menyembah, berdoa. Ibadah di sana maksudnya berdoa. Pembuka tadarusan kita dari surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Doa itu terbagi dua. Ada yang disebut doa madah. Yang dimaksud doa madah adalah menyanjung dan memuji Allah setinggi-tingginya sebelum kepada doa masalah. Jadi ada doa madah, maksudnya menyanjung dan memuji Allah setinggi-tingginya, tentu saja sesuai dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah. Barulah doa masalah. Kita mempunyai masalah atau problem apa, dimohonkan kepada Allah, itu namanya doa masalah. Jadi ada adab berdoa sebelum memohon atau meminta, kita menyanjung dulu, memuji dulu Allah setinggi-tingginya sesuai dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah. Jangan terburu-burulah, menyanjung dulu, memuji dulu Allah. Hal itu dalam format surat Al-Fatihah ada tuntunan. Dalam format surat Al-Fatihah, doanya itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memohon meminta, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu menyanjung memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Baru doanya. Hanya kita kurang ngeh. Padahal dalam surat Fatihah itu terdapat adab berdoa. Sebelum berdoanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lempang benar, memuji dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allah sudah memberikan tuntunan. Baru setelah doa madah, baru masalah. Masalahnya apa? Minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan benar, dan seterusnya. Waktu kita membaca tasyahud awal ada tuntunan juga. Doanya di mana waktu kita membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sebelumnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Memuji dan menyanjung Allah dulu. Itu tuntunan sebenarnya. Hanya saja kata saya juga tadi kita kurang turun dalam sholat jenazah. Setelah takbir yang pertama, kita membaca suratul Fatihah dan membaca surat yang lain, atau dicukupkan dengan surat Fatihah saja. Masih setelah takbir pertama kita membaca sholawat. Satu pendapat kedua, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa. Itu juga tuntunan. Sebelum berdoa, Allahumma gfirlahu, bagi mayit, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Kita membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya.
dalam mensalati jenazah ada adab tata cara berdoa. Setelah Fatihah, kemudian salawat, barulah berdoa bagi mayat. Kita rangkai surat 40 ayat 60 tadi kepada surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Ayat tentang saum Ramadan terdapat dalam ayat 183 surat Al-Baqarah. Juklak atau juknisnya dalam ayat 184, 185. Di ayat 186 Al-Baqarah Allah menyelipkan tentang bab doa. Saya ulangi, perintah kewajiban Ramadan ada dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 perintahnya. Juklak atau juknisnya 184, 185. Di 186 Allah menyelipkan tentang bab doa. 187 bab itikaf. Kenapa Allah menyelipkan bab doa dalam rangkaian ayat saum? Apa rahasianya gitu? Karena doa orang yang sedang saum itu peluang diijabahnya besar. Ketika sedang saum, terutama menjelang berbuka saum, 5 menit menjelang berbuka saum, katakanlah menjelang adzan maghrib. Surat 2 ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Silakan Pak DKM artinya. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Rasul tentang diriku, kata Allah, jawab, sesungguhnya aku ini dekat. Fa ini qarib. Dekatnya Allah dengan hambanya bukan dekatnya kita sesama kita. Allahnya tetap istawa alal arsy. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy-Nya. Maksudnya kedekatan Allah kepada hamba itu akan mengijabah, memperkenankan doa apabila dia berdoa kepadanya. Fa ini qarib maksudnya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah itu dekat. Yang dimaksud kedekatan Allah kepada makhluk akan mengijabah, memperkenankan doanya. Sama seperti tadi, doa itu dibagi dua. Yang pertama doa madah, menyanjung, memuji Allah setinggi-tingginya sesuai dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah. Kedua baru meminta, memohon supaya doa diperkenankan. Fal yastajibuli, kita hendaknya memperkenankan apa yang disuruh Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadanya.
Yaitu syaratnya di situ falyastajibu li wal yu'minu bi. Nanti ada permohonan yang ditolak Allah. Ada penyebab tentunya. Yang menyebabkan doa tertolak. Di hadis Muslim ada, nanti nomor 971, nanti belakangan saja. Sekarang lihat hadis Bukhari nomor 602. Hadis Bukhari dengan nomor 602. Baca saja artinya. Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, ila samai dunia. Yang dimaksud langit dunia adalah langit pertama. Allah turun dari atas arasnya ke langit dunia, langit pertama, setiap malam ketika waktu bersisa sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu pukul berapa? 2:30 ya. Dan Allah menantang-nantang di langit yang pertama, siapa orang yang berdoa kepadaku akan kuperkenankan berdoa. Siapa orang yang meminta kepadaku pada saat ini akan kuberi. Dan siapa orang yang memohon ampun kepadaku pada saat ini sepertiga malam akhir akan kuampuni. Yang pertama, may yad'uni fa'astajibu lahu. Barang siapa orang yang berdoa kepadaku, berdoa di situ madah, memuji menyanjung Allah. Barang siapa yang meminta atau memohon akan kuberi. Ari urang mah ngadoan teh minta teh mohon teh. Padahal ada doa madah, menyanjung dan memuji Allah terlebih dahulu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku pada saat ini akan kuampuni dia, kata Allah. Begitulah setiap malam. Baca apa artinya? Bukhari 602. Bukhari 602 diberitakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha agung, turun ke langit dunia pada sepertiga yang akhir di setiap malam. Bagaimana, di mana, dan seperti apa firman Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dihayalkan dalam pikiran karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Dia berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan kuperkenankan doanya. Barang siapa meminta kepadaku akan kuberikan dia. Siapa yang minta ampun akan kuampuni dia. Jadi ada 3. Mayyad'uni fa'astajibalah. Menantang-nantang Allah di langit pertama. Barang siapa orang yang berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah, perkenankan. Doa yang dimaksud doa madah, menyanjung dulu, memuji dulu Allah. Mayas aluni, dan barang siapa yang meminta atau memohon kepadaku akan aku beri. Jadi memeh nyuhunkeun ka Allah teh nyambat panjenengan Allah dulu. Ini artinya sudah tepat sekali. Berbeda dengan hadis Muslim. Artinya enggak tepat itu. Siapa yang memohon kepadaku akan aku perkenankan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Memohon itu halusnya dari meminta. Kalau Bukhari si penerjemah sudah akurat sekali. Siapa yang mendoa kepadaku, doa madah. Yang ketiga, minta ampunan kepada Allah sepertiga malam akhir itu. Mau bertahajud silakan, mau tidak nggak masalah. Arabnya Bapak, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila samai dunya kullal lailatil akhirah min sulusatil lailil akhirah, sepertiga malam. Silakan Pak. Innallaha tabaraka wa ta'ala. An Abi Hurairah Pak, Arabnya qala ya nabiyyu Rabbuna yanzilu Rabbuna
maka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa samai dunya hina yabqa sulusai lail akhir fayaqul wa yaqulu man yad'uni gini, may yad'uni, siapa orang yang berdoa, madah itu, bukan minta itu. May yad'uni fa astajibalahu. Terus fastajilahu lahu man aluni fa utiyalahu man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Jadi ada 3. 1, memuji Allah dulu sebelum meminta itu. Setelah memuji Allah setinggi-tingginya, baca Asmaul Husna, lalu memohon, minta apa silahkan. Allah itu maha kaya. Semakin Allah diminta, nggak bingung Allah. Kalau manusia mah sering diminta kesel ya. Ketiga, memohon pengampunan dosa. Lihat surat 7 ayat 180. Ini etika tata cara berdoa. Surat 7 Al-A'raf ayat 180. Surat 7 Ibu Al-A'raf namanya 180. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu biha. Sudah sampai fad'uhu biha saja. Ustaz ada artinya? Silakan. Ya, silakan artinya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Sudah sampai sana. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah yang terbaik. Oleh karenanya memohonlah kamu kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi memeh minta ke Allah teh nyambat-nyambat panjenengan Allah dulu. Tadi format surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ngalem ke Allah muji. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudus, disebut panjenengan Allah. Ulangi artinya sekali lagi. Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Iya, nyambat-nyambat dulu panjenengan Allah. Saya hendak mendekatkan pendekatan logika, tapi tidak hendak menyamakan Allah sebagai Khalik dengan makhluk ya, jangan salah. Hanya untuk kita cepat paham. Saya sama sekali dengan logika ini tidak hendak menyamakan Allah Al-Khalik dengan makhluk. Urang teh gaduh pangabutuh ka Pak Haji namut artos. Begitu assalamualaikum derek-derek Pak Haji dibujeng ngana bae teh kitu kan. Aduh Pak Haji nuju ngadamel naon ieu teh? Ngadamel kolam renang pas sareng taman. Aduh, saya sabaraha Pak Haji? Ah, teu pira 30 juta. 30 juta teu pira teh Pak Haji. Urang boga maksud pinjem duit 200.000. Raosnya Pak Haji mah ngademel kolam renang, taman, aduh genah betahnya. Saya seberapa Haji? Ah, tepira 30 juta. Tepira 30 juta. Bulan? Iya Pak Haji abdi teh gaduh pangabutuh tah kitu atuh dipuji oleh di alam. Ini pendekatan logika. Saya tidak hendak menyamakan Allah dengan makhluk ya. Sambat-sambat dulu panjenengan Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudus ya Ghafar ya Rozak. Baik disesuaikan dengan bentuk permintaan maupun tidak, nggak masalah.
minta rezeki, tapi kita nyambatnya Asmaul Husna yang lain boleh saja, atau disesuaikan dengan permintaan. Ya Razzaq, minta rezeki. Ya Ghafar, minta pengampunan dosa. Ya Qabilut Taub, minta pertobat kepada Allah. Ya Wahhab, Maha Pemberi karunia. Pokoknya Asmaul Husna dibaca, tidak usah semuanya lah, salah satunya saja. Lihat surat 17 Al-Isra ayat 110. Jadi rentetan ayatnya Pak ya, sudah sistematis ya. Dari 7180 ke surat 17 ayat 10, 110. Ikuti saya. Kulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ibu tolong artinya Bu. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang maha saja, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Sudah. Katakan oleh Rasul, serulah oleh kalian Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma. Atau serulah oleh kalian ya Rahman, dengan nama mana saja kamu menyeru. Belum berdoa, memohon belum Bu, menyeru Allah aja. Ya Allah, Allahumma, ya Rahman, ya Rahim, baru doa masalah. Dengan nama mana saja kamu menyeru, Allah itu mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dan indah. Dituntun oleh Allah dalam berdoa itu, memeh menta teh, nyambat-nyambat heula panjenengan Allah. Udah ya. Itu surat 17 110. Tadi surat 7 ayat 180. Ya. Lihat hadis Bukhari nomor Muslim aja Muslim. Muslim dengan nomor 2301. 2302. Muslim dengan nomor 2301 dan 2302. Diwartosan ku Allah tebu nyambat-nyambat heula panjenengan Allah. Bade 3 rupi, bade 5, bade 7 nyangakeun. Teu kedah rusuh lah. Aing ngadoana hayang pondok, hayang ringkas tapi dikabulkeun hayang enggal. Biasanya kita mah instan begitu. Silakan Pak, 2301. 2301 Allah mempunyai 99 nama. Iya, terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk surga, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tunggal, mencintai ketunggalan. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai 99 nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Anak kelas 5 SD tanya, kalau 100 kurang 1 berapa Jang? Salapan. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Lahiriah hadis bunyinya seperti itu. Man ahfadhaha man ahsa dakhala jannah. Tapi orang itu harus sholat, harus saum,
harus sedekah, harus infak. Ulangi Pak, bagi Allah maunya 99 nama, siapa menghafalnya tuh Pak? Siapa menghafalnya masuk surga. Tuh. Tapi kena sholat, kena saum. Ngapalkeun maksudnya? Iya, 99 dia pakai. Ini tangan kita, telapak tangan kita ada angka 1 dan 8 Arab ini. Yang tangan kanan 1 dan 8, 18. Yang kiri 8 dan 1. 18 tambah 81 99 Pak. Coba yang kanan 18 Arab. Garis 1 angka 8, 18. Yang kiri 8 1. 9 1 tambah 8 9. 18 tambah 81 99. Ada Bu? Kalau Ibu kurang jelas dioperasi dulu Bu. Sudah distempel sama Allah Pak. Kenali nama dan sifat Allah. Distempel sama Allah nih. Ada nggak betul Ustaz? Yang kanan angka 1 dan 8 Arab. Yang kiri 81. 18 tambah 81 99. Ya kalau kurang jelas sedikit nggak masalah lah. 18 81. Satu lagi Pak Bu, muslimnya 2302 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa menghitungnya masuk surga. Iya. Di kamar tamu kita itu ada poster Asmaul Husna itu, bagus sekali kaligrafinya. Dipajang mah diapakan nanti. 99 nama. Dihafal barangkali beberapa nama Allah waktu kita memohon, dimulai dengan nyambat-nyambat panjenengan Allah. Kalau dilakukan boleh Pak. Kenapa? Dinadaukan. Untuk metode menghafal boleh. Kalau di sekolah itu anak-anak SD hafal itu dalam tempo setengah bulan hafal. Mari kita hafalkan Asmaul Husna, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Salam Ya Mumin, Ya Muhaimin, dan seterusnya. Dalam tempo 1 bulan, jadi masih bersih soalnya memorinya. Kalau kita mau ya apa nih poh deui. Hese apal ganjang poho Pak. Hese asup ganjang keluar. Anak-anak SD dicoba itu. Mari kita hafalkan Asmaul Husna, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Salam Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz Ya Jabbar, dan seterusnya. Sama saya dicoba waktu saya ngajar, sebulan itu hafal 99. Urang sapoe tilu maju deui genep nu ieu apa nu ieu poho. Kita sudah pabaliut jeung reco dapur Pak. Kalau anak-anak itu masih bersih ya Pak ya, mana tatalaran teh kudu ngerti budak. Geus kolot ngariweul lah loba pangabutuh. Sudah ya, itu Asmaul Husna. Dan berdoa itu harus yakin, optimis akan diijabah. Lihat hadis Muslim nomor 2303, Muslim Pak, 2303 ada judul, berdoa itu harus yakin, optimis. Silakan Pak judulnya. Berdoa harus yakin. Iya. 2303 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berdoa, hendaklah kamu sungguh-sungguh yakin dalam doa bahwa Allah Ta'ala mendengar dan mengabulkan. Janganlah kamu berdoa dengan kalimat, wahai Allah, jika engkau mau berilah aku, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak dipaksa memenuhi suatu doa. Iya, berdoa itu harus yakin, artinya optimis. Kendati pun ada kendala yang menyebabkan doa itu tertolak, ada memang. Tapi tetap harus optimis ya. Lihat hadis Muslim nomor 971 Pak, jilid 1,
971 ya, ke kiri benar. Hadis Muslim nomor 971. Ada judulnya di situ. Doa yang tidak diperkenankan. Kalau kita ada syaratnya di situ nggak dikabulkan sama Allah, tidak diperkenankan. Ada syaratnya. Judulnya apa? 971 aja pokoknya. Doa yang tidak diperkenankan. Iya, artikan. Doa yang tertolak. 971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti diperintahkannya kepada para rasul, firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Mu'minun 51. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diasuh dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?" Lalu Rasul bercerita, hati-hati kata Rasul, harus makanan yang halal yang baik, halalan thayyiban. Kemudian beramal soleh. Antara makanan yang masuk, pakaian yang dipakai dengan amal soleh kaitannya erat. Ketika makanan masuk, bukan zatnya yang haram, tapi cara memperoleh makanan itu haram, maka amal solehnya tertolak. Jadi antara makan, minum, pakaian dengan amal soleh itu kaitannya erat. Lalu Rasul bercerita, dulu ada seorang yang berjalan di padang pasir, jauh menempuh perjalanannya. Sepanjang jalan dia berdoa menengadahkan tangannya. Di situ berdoa waktu musafir ngangkat tangan, itu dalilnya. Waktu kita bepergian berdoa itu mengangkat tangan, itu dalilnya. Tapi kusut masai rambutnya karena berdebu di padang pasir. Pakaiannya berdebu. Sepanjang jalan dia berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah." Bagaimana Allah mau mengabulkan, kata Rasul? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, perolehannya. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi syarat diterima sholat kita karena sholat itu doa. Pakaian yang dikenakan waktu pakai sholat, jangan perolehan yang haram. Munggah haji, ongkosnya hasil korupsi, nggak diterima itu mengajinya. Mukena yang dipakai, sajadah yang dipakai, sarung yang dipakai, perolehan yang haram nggak diterima itu. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik-baik saja. Halalan thayyiban. Jadi ada doa dengan mengangkat tangan. Tidak setiap doa Rasul mengangkat tangan. Di mana saja Rasul berdoa dengan mengangkat tangan, dan di mana saja Rasul berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Kalau kita mau mengeneralisir saja, setiap doa angkat tangan. Padahal tidak setiap berdoa mengangkat tangan. Rasul menyuruh orang sakit, mendoakan orang sakit tidak mengangkat tangan kok. Pinjam ini Pak, ini. Jadi ini ada doa sesudah wudhu ya. Kan kita ngangkat tangan, padahal tidak mengangkat tangan. Mendongak ke atas. Salah lagi kita ya. Menurut riwayat ini Pak. Menurut riwayat 789. Ya. Menurut riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan para penyusun kitab-kitab Sunan. Jadi Imam Muslim dan penyusun Sunan, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Ini hadisnya. Terus
Meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya aja dia bawahnya. artinya, barang siapa berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya, kemudian mendongak ke langit seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maka dibukakan baginya pintu-pintu surga, dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Jadi setelah berwudu, Tangan, bukan mengangkat tangan, tapi mendongak ke langit dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di sana. Tirmidzi menambahkan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Tapi yang sahih sampai dengan syahadatain. Bukan angkat tangan sebetulnya. Kita mah setiap doa pasti ngangkat tangan. Padahal begitu. Ulangi Pak. Barang siapa orang yang berwudu dan memperbagus wudunya, terus barang siapa berwudu dengan wudu yang sebaik-baiknya, kemudian mendongak ke langit seraya mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. jadi bukan berarti mengangkat tangan. Ya dengan ini kesalahan kita perbaiki sajalah. Kita mah biasanya pada selalu ngatain ya. Yang diusapkan deh karena banget. Gimana lagi di luar atau Oh, kalau umpamanya Bapak khawatir di dalam karena ada apa? Toilet dan sebagainya ya. Kalau saya punya teman, tempat wudhu itu khusus saja. Tidak bersatu dengan tempat kencing. Karena rumahnya luas, ya barangkali sama setengah lah ya. buat wudu khusus? Ya buat wudhu khusus gitu. Kalau khawatir Bapak berdoa di dalam WC. Karena ada yang mengatakan jangan berdoa dalam WC. Ketika kita di WC, anak kita pergi sekolah, assalamualaikum, kan jangan dijawab. Nanti keluarnya kita menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Jadi, padahal sebelum wudhu itu kan baca bismillah. Sebelum wudhunya. La sholata liman la wudhu'an lahu wa la wudhu'an liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah orang berwudhu apabila tidak menyebut nama Allah. Gitu kan? La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Kalau niat sih bahasa hati, pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Jadi begitu ya. Jadi dengan ini, hadis ini tadi riwayat Muslim terus dan Ashabus Sunan, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud ada di sini. Mendongak ke atas, bukan mengangkat kedua tangan. Kemudian kita lihat saat-saat ijabah doa itu di mana? Hadis Muslim nomor 433 dan 435. Muslim Pak. Jilid 1, 433 dan 435. Pada waktu sujud ketika sholat, tidak disebut sujud akhir Pak. Silakan Bapak baca sujud lalu berdoa. Tapi biasanya dibawa ke sujud akhir karena bilangan rakaat supaya tidak keder Pak. Kalau baru 1 rakaat atau 2 rakaat itu sudah berdoa setelah sujud, itu sebarang rakaatnya. Kalau dibawa ke akhir, ingatan kita pasti pas lah. Silakan Pak. 433 baca judulnya. Terlarang membaca Quran dalam ruku dan sujud. Iya, itu larangannya. Terus isi hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka tirai kamarnya ketika beliau sakit akan meninggal. Padahal ketika itu jamaah sedang sholat berjamaah diimami Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada lagi wahyu kenabian yang ketinggalan yang harus kusampaikan, kecuali mimpi baik seorang muslim. Ketahuilah, aku dilarang membaca Quran dalam ruku dan sujud. Agungkanlah Allah Azza wa Jalla di dalam ruku dan perbanyaklah doa di dalam sujud. Pasti doamu diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi fa'aksiru doa, fajtahidu fi doa. Perbanyaklah doa dan bersungguh-sungguh doa dalam sujud waktu salat. Faqominun ayustajabalakum, karena besar harapan doa yang dipanjatkan waktu sujud diperkenankan Allah. Tapi tidak boleh nyuplik Quran. Memang ikhtilaf sih. Kalau sedang sujud, bacaan sujud dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau Subhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu silakan berdoa, tapi jangan nyuplik Quran. Rabbana atina fid dunya, itu kan Quran. Rabbana dzalamna anfusana. Jadi dengan bahasa hadis atau dengan bahasa kita di dalam hati. Bahasa kita tapi dalam hati ya. Memang ikhtilaf di kalangan para ulama, boleh nggak waktu sujud berdoa pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh katanya, karena sholat itu la yasluhu syai'un min kalaminas, tidak boleh tercampuri oleh bahasa selain bahasa sholat. Kalau begini, Robbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, boleh itu bahasa hadis. Kenapa? Iya, pokoknya dengan bahasa sholat. Dengan bahasa sholat maksudnya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, diganti dengan Allahu A'zam, nggak boleh. Padahal artinya Allah yang besar. Harus Allahu Akbar aja, sekalipun lidahnya pelat. Allahu Akbar. Orang Cina katakan pelat, boleh. Tidak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa sholat. Jadi berdoa itu layaknya ketika sholat, bukan selesai sholat. Saya berhadapan dengan Pak DKM. Waktu berhadapan, saya ada keperluan pinjam duit, nggak ngomong. Tapi setelah Pak DKM jauh, saya ngomong, Pak DKM pinjam duit gitu. Jadi layaknya berdoa itu waktu sujud, dalam sholat, dan pada tahiyat akhir. Berdoa itu baik doa madah atau doa masalah. Hingga di sini dulu saya hentikan, barangkali ada 1-2 pertanyaan, kita skorsing dulu, dipersilakan tentang adab tata cara etika berdoa. Silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, tanda apa? Apa? Tanda-tanda doa kita dikabul oleh Allah SWT. Iya. Tanda-tanda doa kita dikabul oleh Allah. Ya umpamanya kita minta naik tingkat atau naik jabatan. Ternyata dikabulkan Allah dalam masa yang cukup lama. Atau waktu kita itikaf berdoa Ramadan, terkabulnya Ramadan keberapa Pak? Baru terasa. Jadi seperti minum obat berdoa itu. Tidak sekarang minum bahasa iklan bisa. Supaya payu obatnya tuh. Bahasa iklan mah begitu minum cespleng, tokcer. Tapi ada juga doa terkabul tapi istidrot. Dikabulkan kalau dengan istri panyungkun. Kalau terkabulnya doa itu terasa oleh yang berdoa tentunya. Terasa oleh yang berdoa. Asal syarat berdoanya dipenuhi pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia sekarang, ya di ibadah nanti di akhirat. Jadi doa seorang beriman itu tidak ada yang tidak dikabulkan sebenarnya. Asal syarat terkabulnya doa terpenuhi. Tidak cepat-cepat begini. Rasaan itu ngadoatin kejung berjung pali. Tapi can aya karasana ta menyebabkan perkataan itu tertolaknya doa. Ada hadisnya itu. Hadisnya nomor berapa ya Muslim? Rasaan mah ngadoatin geus jungker jumpalik. Nya teu karasa dikabulkeunana, itu menyebabkan tertolak doa. Dan doa yang paling banyak Rasul baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling banyak. Hadisnya coba lihat Muslim 23:12. Ai kita mah di TTA di Pak. Sudah mencakup lah sapu jagat Pak.
Mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi orang pan hayangna kabeli mobil Avanza. Tercakup enggak Rabbana atina fid dunya hasanah itu Avanza kebeli? Perbaiki dunia, Pak. Silakan Pak, artikan. 2313. Iya. 2312 Pak. 2312. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat kelak setiap hak akan diberikan kepada ahlinya. Orang yang mempunyai hak sampai hak seekor kambing yang tidak bertanduk diambilkan dari kambing yang bertanduk. Bukan 23 berapa ya? Saya salah mungkin. 23 12 Pak. 2312. Dari Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Suhaib, katanya Qatadah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, doa apakah yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Ini sapu jagat katanya. Sama Robana atau Allahumma atina sama. Di sini pakai redaksi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat surat Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah ayat berapa? 200 ya? Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina 200 atau 201 Al-Baqarah surat 2. 201-nya baca Ustaz artinya. Al-Baqarah 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina, dalam hadis Robbananya diganti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jamaah haji dan umroh di Mekah atau di Madinah perbanyak aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ulah digantikan ini bohong, aduh capek. Dia pesawat diapalkeun nepi ka stres. Ieu doa apalkeun loba pisan Ustaz. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, berapa kali Rabbana atina dibaca? Atau Rabbana atina Ibu waktu di mana itu? Sa'i itu di Bukit Sofa, Bukit Wara itu bacalah. Nepi ka ibu-ibu stres Ibu. Iya cina loba pisan apal keunana dibaca apa? Ya ada karom, ada karu. Gorowok. Karuna kita apalin dari ngali eta nyontek. Jadi doa itu dikabulkan terasa oleh orang yang berdoanya. Ada yang berdoa di Ramadan tahun berapa? Baru terasa terkabulkan Ramadan kemarin, Pak. Wah, itu luar biasa menurut saya. Ngadoanya sewaktu itikaf, terijabahnya Ramadan berikutnya. Itu sudah luar biasa kan menurut saya. Ayo orang jika minum obat Ibu, teu aya obat aya minum penyakit hilang nggak ada. Itu bahasa iklan. Silakan yang lain ya. Pakai yang bagus yang mana atau kayak bagus lah, yang mungkin istilahnya banyak di dilaksanakan. Doa itu berbahasa atau sirah gitu kan, ada sirah atau bunyi atau enggak gitu. Tapi kebanyakan kan dalam hati gitu kan, kalau sih memang begini. Tapi kebanyakan kan istilahnya mah kalau enggak nanti istilahnya namanya penasaran untuk sana gitu. Itu satu. Yang keduanya boleh nggak Pak Haji? Karena pendapat berbeda ya. Iya. Ada pendapat sekarang dan yang dulu lah. Misalnya dalam buku itu, saya akan tetap pakai tangan. Saya belum begini, masih ada dari. Kalau ngangkat tangannya silakan, cuman diusapkan ke mukanya jangan, karena doib. Kalau ngangkat tangan silakan Pak. Ya, ya. Kemudian kalau khotib Jumat pada khutbah kedua berdoanya pasti jahar. Tapi jangan bentuk singular. Enak singular diaminkan oleh jamaah begitu banyak.
Harus dalam bentuk plural form. Karena jamaah aja didoakan juga. Ada khutib Jumat, Robik firli, ya Allah ampunilah aku, amin katanya. Jangan Robanak firlana harusnya. Jadi jamakan, harus tahu itu ya. Kemudian ada juga doa yang sir. Pokoknya tuntunan Rasul, lihat dululah surat 19. Surat 19, surat Maryam, ayatnya 2 dan 3 saja cukup. Nabi Zakaria bagaimana berdoa nidaan hafiyah dengan suara yang lirih, ngajerit tapi suaranya lirih itu dicontohkan doanya Nabi Zakaria surat 19 ayat 2 dan 3. Artinya saja, artinya Ustaz, Surat Maryam 19 ayat 2 dan 3. iya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Idnada rabbahu nidaan hafiyah. Karena kita sedang meminta kepada zat yang dekat, bukan jauh dan tidak tuli. Tapi kalau sedang khotib Jumat, Pak, ya harus keras. Tapi jangan berapi-api. Anda berdoa tuh berapi-api, Pak. Rizik Syihab berdoa, mulai keras bisa. Sudah pakai echo lagi. Jadi suaranya agak pelan ya. Ulangi Pak, 19 ayat 2 dan 3. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya. Idna darabau nidaan hafiyah. Kemudian lihat Bukhari dengan nomor 1351. Jawaban Bapak ya. 1351. Rasul dengan para sahabat, Pak, sedang mendaki dan turun bukit. Sahabat mengeraskan suara, Pak. Kata Rasul, saudara-saudara, pelankan dikit, karena Anda tidak menyeru orang zat yang tuli, yang jauh, tapi dia mendengar, dia dekat sekali gitu. Ini dalilnya. 1351 Pak, artinya Pak. 1351 dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu katanya, apabila kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai di tempat yang tinggi dan di bawahnya terdapat lembah, kami tahlil dan takbir dengan suara keras. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, jangan sekeras itu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya dia bersama kamu, mendengar lagi dekat, maha suci namanya dan tinggi kekuasaannya. Kecuali takbiran Pak. Allahu Akbar. Takbiran mah keras Pak. Baca talbiyah harus keras Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Baca talbiyah, labbaik Allahumma. Baca talbiyah. Mana-mana yang Rasul dengan suara keras, keras. Mana-mana Rasul yang suaranya tidak. Dzikir dengan suara keras pernah terjadi zaman Rasul. Dzikir dengan suara keras pernah terjadi zaman Rasul. Tapi sebelum ke dzikir, lihat dulu surat 7 ayat 55 dan 205. Ini terakhir jawaban ke Bapak ya. Surat 7 Al-A'raf ayat 55 dan 205. Silakan Bapak berdoa dengan mengangkat tangan tapi tidak diusapkan ke muka. Hadisnya, dalam kedua telapak tangan itu mengandung barokah. Maka saudara usapkan. Itu hadisnya doib semuanya, lemah. So dikecerok ya Pak. Dikecerok segala. Mengangkat tangan silakan tapi tidak diusapkan ke muka. Silakan Pak. Bisi lagrak. Kenapa? Bisi lagrak terusapkan. Oh, silakan Pak. 755 dulu. 755. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada tuntunan. Ulangi. Berdoalah. Ulangi Pak. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui. DP Ajri dengan suara yang lembut.
Iya, anak asal. Terus Pak 205-nya. 7 tadi ayat 55, sekarang ayat 205-nya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Iya. Jadi suaranya lirih, kayak orang gimana ya, memelas gitu ya. Tapi untuk talbiyah, untuk takbiran keras Pak. Takbiran Idul Adha, Idul Fitri masalah launan Bapak. Suaranya kencang itu. Waktu hajian, waktu habis melontar jumroh itu, tanggal 10, 11, 12, untuk nafar awal sampai dengan tanggal 11, untuk nafar sani sampai tanggal 12. Bersatu-satu nggak? Takbir, tahmid, tahlil. Setelah melontar jumroh atau di hari Idul Adha-nya. Hari Idul Adha itu takbirannya tanggal 10 dan hari tasyrik. Setiap selesai salat ya Pak ya, itu keras saja kencang. Di pasar, di tempat keramaian, kalau zaman Rasul begitu. Kalau kita mah di pasar takbiran, wah terhidang terjelema. Kalau saya tanggal 10, 11, 12, 13, anak-anak di sekolah suruh takbiran. Kepala sekolah naik ke atas. Ayo nah Ustaz itu gara-gara yang takbiran. Oh pagi saya Idul Adha, hari tasyrik. baru barita talu karena ya sampai kepala sekolah entong tatalu atau budak mah hese dicarekna hayang barita talu di bangku. Allahu akbar la ilaha illallah barita talu barudak mah. Sebelum pulang saya suruh takbiran, kepala sekolah naik ke atas. Naon cenah takbiran tanpa hari tasrik ini teh diam kalau sekali, tapi cerita takol itu karena bangku ngaran ibu udah atuh hayang ramai resep gitu. Cekap, oh iya silakan. Yang pertama itu ada biasanya imam sebelum atau setelah sholat itu ada berdoa bareng, pokoknya gitu. Nah, bahkan kalau yang sebelum itu pujian gitu sampai mic. Iya. Bukan bahasa Arab kadang-kadang hayuran sholat mohon gitu ya. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua masih ingin konfirmasi doa pada saat sujud ya, terakhir itu. Iya. Apakah ada yang menyatakan boleh pakai bahasa kita, pakai bahasa Al-Quran, tapi itu doa misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah. tapi artinya Oh, jadi tidak boleh dalam bahasa Arab? Kata tadi dilarang ketika sujud itu membaca Quran. Kalau Rabbana atina min ladunka rahmah kan Quran. Jadi paling juga artinya. Tapi Nabi tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi bukan dalam sujud, Pak. Nabi kebanyakan berdoanya Rabbana atina, tapi bukan dalam sujud. Nah, kalau dalam sujud boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Nah, itu ada dua pendapat, Pak. Saya tidak membaca ayat Quran, tapi membaca arti dari ayat Quran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi ada dua pendapat, Pak. Yang sebaik-baiknya nyuplik doanya dari hadis. Kalau hadis bukan Quran kan, tapi kudu diapalkeun, Pak, mana ismenya itu. Kemudian tadi pujian mengganggu orang sholat, pada kedudukan orang sholat itu tinggi di atas orang yang baca Quran sekalipun. Jadi kalau sedang baca Quran, ada yang sholat suara rendah. Karena kalau mengganggu dosa yang ininya, yang baca Quran sekalipun baca Quran, derajat orang yang sholat itu di atas sekalipun dia orang baca Quran. Apalagi pujian hayu no itu. Ada yang tatul masjid Pak, ada yang subuh kaganggu. Jadi harus diperbaiki lagi lah. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang tahiyatul masjid atau sholat indidor kalau Jumatan, itu terganggu Pak. Tapi ada yang mengatakan khusyuk sholat tuh pujian. Wah sholat Pak mareman lampu di kamar ogenya sorangan cusas Pak. Allahu akbar brai koneng brai hejo buru brai Pak. Keur sholat paku abus karena harte Pak. Iya paku kurang kene tadi mau tukang minta paku kudu mulai deh 2 kilo mah aduh keur sholat itu Pak.
semen, tukang bayarin ke sholat Pak, bikin program kalau mahasiswa. Jadi harus hati-hati juga Pak, jangan sampai mengganggu ngebatkin kanu ke sholat ada pikir dengan subhana rabbil azim tarik kita teh. Jadi ngebatkin sahur sepuh mah. Saya tutup formalnya dulu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, terima kasih Pak Ustaz untuk memberikan ilmunya. Mudah-mudahan doa-doa kita yang belum terijabah diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa yang terbaik gitu ya, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua bertetangga juga di surga. Amin ya Kita Allah. alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.